Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar kimia. Oke, video kali ini kita akan belajar terkait dengan larutan penyangga atau buffer. Ya, sudah pernah dengar kan larutan penyangga atau kata penyangga itu apa? Nah, penyangga kata dasarnya itu sangga yang artinya dia adalah mempertahankan. Berarti kalau di sini adalah larutan penyangga, di sini merupakan larutan yang dapat mempertahankan harga pH ketika diberi sedikit asam atau basa. Ya, contohnya seperti ini. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada larutan A, B, C, dan D. Ya, di sini memiliki pH awal 7, 8, 5, 10. Nah, di sini larutan A, ya, larutan A itu ketika ditambahkan asam pH-nya dia turun menjadi 4. Kemudian setelah ditambahkan basa, pH-nya naik menjadi 9. Artinya di sini larutan A dia tidak dapat mempertahankan harga pH, ya. Kalau dia tidak dapat mempertahankan harga pH, berarti dia bukan penyangga, ya. Dia bukan penyangga. Oke. Kemudian lagi, di sini yang B misalkan. Yang B itu memiliki pH awalnya 8. Nah, setelah pH-nya ditambahkan asam, ternyata dia turunnya hanya 7,9. Artinya sangat sedikit kali turunnya. Artinya dia mampu mempertahankan biarpun dia hanya sedikit seperti itu. Kemudian ketika ditambahkan basa, dia pH-nya tetap, ya. Nah, di sini berarti B termasuk larutan penyangga. Lalu yang C bagaimana? Yang C, pH awalnya 5, kemudian ditambahkan asam dia turun menjadi 4,9, sangat sedikit perubahannya, ya, masih ditoleransi lah kalau cuma 0,1 gitu ya. Kemudian kalau ditambahkan basa dia menjadi 5,1, dia juga masih mampu mempertahankan harga pH-nya, artinya tidak berubah terlalu besar. Nah, yang seperti ini juga disebut dengan larutan penyangga. Oke. Sementara untuk yang larutan D, ya, larutan D itu pH awalnya 8. Ternyata ketika ditambahkan asam, ya, dia turun menjadi pH awalnya 10. Kemudian setelah ditambahkan asam turun menjadi 8. Namun ketika ditambahkan basa dia juga langsung naik menjadi 12. Nah, yang seperti ini bukan larutan penyangga. Oke, paham ya yang dimaksud dengan penyangga? Intinya dia yang dapat mempertahankan pH ketika dia diberi sedikit asam ataupun sedikit basa, ya. Lalu bagaimana sih cara membuat larutan penyangga? Nah, sebelum cara membuat penyangga kita harus tahu dulu bahwa larutan penyangga itu ternyata dibagi menjadi dua macam, ya. Penyangga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama di sini ada penyangga asam, ya. Lalu yang kedua di sini ada penyangga basa. Oke, biar lebih jelasnya, sekarang coba perhatikan ini dulu. Nah, saya hapus dulu ya, biar lebih enak. Nah, penyangga tadi ada dua macam kan? Ada penyangga asam dan ada penyangga basa. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuat penyangga asam dan penyangga basa ya? Nih, cara membuatnya ternyata penyangga asam itu dapat dibuat dengan cara mencampurkan. Ya, yang pertama itu dengan cara mencampurkan. Ya, ini cara pembuatannya. Oke. Cara pembuatannya untuk penyangga asam dengan cara mencampurkan asam lemah, ya. Asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Oke. Itu cara yang pertama, ya. Lalu cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua itu bisa mencampurkan, ya, mencampurkan asam lemah, nah, dengan basa kuat plus basa kuat. Syaratnya, ya, syaratnya ini ada syaratnya nih kalau dia untuk asam lemah dan basa kuat. Syaratnya, nah yang asam lemah ini harus berlebih. Nah, artinya dia memiliki kelebihan. Kalau dia habis, misalkan asam lemahnya habis bereaksi dengan basa kuatnya, maka dia tidak membentuk larutan penyangga. Ya, yang akan membentuk larutan penyangga ketika asam lemahnya itu berlebih. Nah, baru nanti dia akan membentuk larutan penyangga asam. Oke. Lalu yang untuk larutan penyangga basa bagaimana? Untuk penyangga basa juga sama, ya. Penyangga basa itu dia dapat
buat dengan cara mencampurkan basa lemahnya, ya. Basa lemah plus garamnya. Nah, garamnya atau basa konjugasinya boleh, ya. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan cara mencampurkan basa lemah. Nah, basa lemah plus asam kuat. Nah, ini basa lemah plus asam kuat. Syaratnya bagaimana? Nah, syaratnya yang ini dia harus berlebih. Nah, kalau dia berlebih, nanti dia akan membentuk larutan penyangga. Tetapi ketika dia habis bereaksi dengan asam kuat, nanti yang terbentuk bukan penyangga, tapi justru nanti akan ada yang namanya hidrolisis garam. Seperti itu. Ya. Oke. Lalu bagaimana? Ini ternyata hampir sama ya, hidrolisis itu reaksi asam dan basa. Bagaimana cara membedakan antara penyangga dengan hidrolisis? Oke, kita lanjut untuk membedakan. Nah, bagaimana cara membedakan? Ya, pakai hitam aja. Membedakan penyangga dan hidrolisis. Nah, ini kalau masuk ke dalam aplikasi soal, itu soalnya mirip banget. Tapi kalau kalian tidak bisa membedakan, yaitu penyangga atau hidrolisis, biasanya kalian akan salah rumus. Yang harusnya kalian menggunakan rumus penyangga, malah justru menggunakan rumus hidrolisis. Oke, perhatikan ya. Kita bahas yang penyangga asam dulu ya. Kita bahas yang penyangga asam. Sebenarnya hampir sama ya. Ya, penyangga asam. Atau jadi yang sifatnya asam terlebih dahulu yang dibuat dari asam lemah lah ya. Oke. Ini ya, reaksi asam basa itu kan biasanya seperti ini. Asam lemah, misalkan ini asam lemah plus basa kuat. Nah, saya singkat ya. Al itu asam lemah, Bk itu asam kuat. Nah, di sini dia akan menghasilkan garam plus air, misalkan seperti ini. Oke, ya. Kalau ada soal dua zat dicampurkan, dia berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, bisa jadi soal itu mengacu pada penyangga atau mengacu kepada hidrolisis. Nah, biar membedakannya seperti ini, ya. Kalau semisal setelah biasanya kan kalian hitung seperti ini ya, mula-mula reaksi timbangnya seperti itu. Nah, oke. Kalau semisal di sini ada sisa, ya, di sini ada sisa, yang sisa kemudian di sini habis. Nah, habis, maka yang seperti ini ya, yang seperti ini dia akan membentuk larutan penyangga. Ya, dia akan membentuk larutan penyangga asam. Kenapa penyangga asam? Karena dia dibuat dari asam lemah dan basa kuat. Ya, tapi ini ada tapinya ya. Yang kedua, kalau semisal di sini habis. Nah, di sini habis. Basa kuatnya juga sama dengan habis di sini, ya. Kalau sama-sama habis, maka yang seperti ini akan akan membentuk hidrolisis. Ya, jadi hanya garam aja nanti akan terhidrolisis. Ini hidrolisis garam menggunakan rumus hidrolisis. Ya, itu kalau asam lemah. Lalu bagaimana kalau dia yang berasal dari basa kuat? Misalkan ini kita tinggal kita rubah aja seperti ini ya. Nah, kita rubah seperti ini misalkan. Nah, kalau dia berasal dari basa lemah, misalkan basa lemah plus asam kuat seperti itu kan ya. Nah, berarti dia ada sisa. Nah, yang sisa basa lemah, maka ini akan membentuk larutan penyangga basa. Nah, tapi kalau dia kedua-duanya habis ya, basa lemahnya habis, asam kuatnya habis, maka dia akan membentuk hidrolisis. Nanti di rumus yang kita gunakan untuk mencari pH-nya juga menggunakan rumus hidrolisis. Oke, sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh seperti ini. Semisal kita punya 100 ml CH3COOH ya. CH3COOH 0,2 molar. Nah, ditambahkan dengan 20 kita sama aja nih. 200 ml NaOH 0,1 molar. Nah,
Ini kalian disuruh menentukan dia akan membentuk larutan penyangga atau tidak seperti itu. Ya, oke. Kalau yang seperti ini kita lihat, kita cari molnya terlebih dahulu masing-masing kalau ada salah seperti ini. Kita cari molnya masing-masing, tinggal dikaliin aja. Ini dikalikan. Nah, hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya adalah 20 milimol. Yang ini juga sama nih. Ini dikalikan nih. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20 milimol. Sama-sama 20. Kemungkinan dia habis. Maka ini bukan penyangga. Tapi ini adalah hidrolisis. Ya. Oke, tahunya bagaimana? Ya tinggal kita buktikan aja ya. Kalau ini sama, ya ini sama. Ini sama ternyata dia asamnya. Perhatikan ini asamnya. Di sini ada asam valensinya 1. COH ini asam valensi 1. Ya. Ini valensi 1. Yang ini basa kuat juga sama valensi 1. Sama-sama valensi 1, kemudian molnya sama, berarti dia akan habis. Ya, dia habis. Kalau habis, maka dia adalah hidrolisis. Oke, ya. Seperti itu. Kalau tidak percaya, kita cek aja seperti ini. Caranya misalkan di sini ada CH3, CH3COOH plus NaOH, maka dia akan menghasilkan CH3COONa plus H2O. Oke, reaksi ini udah setara karena valensinya sama-sama 1. Di sini mula-mula reaksi setimbang. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita masukkan aja mula-mulanya berapa. Nah, mula-mulanya di sini 20. Di sini 20. Sama-sama 20 ya, berarti pembatasnya sama-sama habis. Kalau sini habis berarti dia yang bereaksi juga sama 20. Nah, berarti ini yang dihasilkan berapa? Yang dihasilkan juga sama, sini 20, di sini 20. Asalnya dari mana nih? Ini kok 20-20? Ini itu menggunakan mula-mula reaksi setimbang waktu kalian belajar reaksi pembatas di kelas 10 dulu. Kalian buka lagi. Ya, maka yang di sini 20 hasilnya, di sini 20. Nah, yang seperti ini adalah tipikal dari hidrolisis, bukan penyangga. Ya, bukan penyangga. Tapi, ya ini ada tapinya nih. Kalau misalkan soalnya seperti ini, nah kita rubah soalnya. Soalnya misalkan di sini 100 ml CH3COOH 0,2 molar ditambahkan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Nah, ini ya kalau misalkan kita hitung. Nah, kita hitung. Ini kan molnya seperti ini. Nah, ini di sini 20. Yang sini kalau kita hitung, kita kalikan ya. Kita kalikan hasilnya adalah 10. Kalau 20, 10 yang habis adalah yang sedikit. Berarti ini habis. Habis, yang ini ada sisa. Oh, ternyata ada sisa. Sisanya di asam lemahnya. Berarti dia adalah penyangga. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia yang valensinya 2? Oke, kalau yang valensinya 2 misalkan seperti ini. 100 ml misalkan kita penyangga basa ya, NH4OH ya, 0,2 molar direaksikan dengan misalkan di sini 50 ml H2SO4 0,1 molar seperti itu ya. Oke, ini caranya juga sama, kita kalikan dulu nih. Kita kalikan. Nah, ini dikalikan. Hasilnya berapa nih? Hasilnya di sini 20. Sementara di sini berapa nih hasilnya? Hasilnya di sini dia adalah 5. Oke. Berarti yang habis siapa nih kira-kira? Yang sedikit dong, ya kan? Oke, yang sedikit ini yang habis. Tapi dengan syarat di sini tuh valensinya 1. Nih, ini valensi 1, ya kan? Valensi 1 yang di sini H2SO4. Ini valensi 2, ya kan? Valensi 2. Maka yang sebelah sini ya kan ini kan koefisiennya dikali 2. Ini harus dibagi 2 dulu, hasilnya 10. Berarti kita dapat menentukan ini 5, ini 10, tetap ini yang paling kecil, berarti ini tetap yang habis. Ya, kemudian ini yang sisa. Nah, kalau sisa seperti ini, berarti ini adalah penyangga. Oke,
Kalau ini menggunakan cara cepat, kalau kita menentukan cara manual bagaimana? Boleh ya. Kalau cara manual tinggal kita reaksikan saja seperti ini reaksinya. Oke. Oke. Ya, kita reaksikan. Berarti di sini reaksinya adalah antara NH4 nah, NH4OH plus H2SO4, dia akan menghasilkan NH4 dua kali ya SO4 plus H2O. Nah, kita setarakan. Nah, ini NH4-nya dua kali, berarti ini tinggal dikalikan 2. Oke. Nah, sekarang tinggal kita setarakan hanya, ya kan? Hanya di sini sisa berapa nih? Sini 2, di sini 2, 4. Berarti ini tinggal dikalikan 2. Oke, insya Allah sudah setara nih. Ya kan? Misalkan di sini 4, 5. 5 kali 2 ini 10. Di sini 2, 12. Ya kan? Ini 8, ini 4, 12. Setara. Nah, kita menggunakan cara manual. Berarti menggunakan mula-mula reaksi. Nah, sisanya. Lalu timbang itu berapa sisanya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan aja nih mula-mulanya. Ya, mula-mulanya berapa? Nah, mula-mulanya kan di sini tadi molnya berapa nih? 100 kali 0,2 hasilnya di 20. Tak. Ya kan? Kemudian di sini berapa nih tadi? 50 kali 0,1 berarti sini adalah 5. Oke, untuk mencari reaksi pembatas kan yang kecil setelah dibagi koefisien ya kan? Nah, ini 20 dibagi 2 ini hasilnya 10. Ya, ini 5 dibagi 1 ini hasilnya 5. Oh, ternyata ini pembatasnya. Ya, ini reaksi pembatasnya, ini pembatasnya. Berarti yang ini habis. Ini habis, nggak ada sisa. Ya, kalau habis berarti yang bereaksi berapa? 5. Oke, tinggal kita menentukan di sini yang bereaksi berapa. Kita tentukan berarti kalau misal di sini 5, di sini 2 kalinya kan? 2 per 1 kali 5, berarti di sini 10. Maka di sini sisanya adalah 10. Sementara yang di sini, ini mula-mulanya nggak punya, ya kan? Oke, di sini berapa ini? Mula-mulanya patokannya adalah 2/4 sebagai pembatasnya. Berarti 1 per 1 kali 5, berarti di sini 5. Sementara ini 2 kalinya, berarti ini 10. Nah, ini 5, ini 10. Oke, yang seperti ini ternyata dia larutan penyangga. Karena apa? Dia memiliki sisa di basa lemahnya sisa, kemudian di asam kuatnya habis. Nah, ini menghasilkan garam. Nah, yang seperti ini adalah penyangga. Oke, sudah paham ya? Mudah-mudahan untuk pembukaan di penyangga ini kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.